Apologet Islam Indonesia akan menjadi bayang-bayangan maut untuk gerakan-gerakan apologet dari kristenisasi. Camkan itu. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang menghadapi dia berdebat. Tidak ada. Apalagi kita ini. Jadi kalau mau ditanya apapun itu, balik lagi Nora, mohon izin, mohon maaf mempertanyakan kapasitas saya. Insya Allah saya Islam dari lahir, saya lahir di lingkungan Muhammadiyah, dan saya paham apa yang saya harus katakan pada saat saya berdiskusi. Tetapi jangan pun saya Nora ya, kita semua saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf atas kekhilafan saya, mohon maaf. Karena kalau memang bisa dibilang saya ini cuma modal congor, Oten-oten pasti bilang begitu. Tetapi ingat, jangan pun saya, Ibes, yang atas nama Ar-Rasyid di sini, penuh dengan kekhilafan, yang selalu saya bilang apabila ada kata-kata yang salah keluar dari diri saya, itu jelas dari saya. Tetapi apabila ada pembelajaran yang keluar dari mulut saya, itu insya Allah datang dari Allah langsung. Itu yang selalu saya tekankan pada saat saya mulai berdiskusi, di tengah-tengah diskusi, bahkan sampai selesainya saya mau tutup komal. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, jangan pun saya di framing seperti itu. Bang Zuma aja, guru besar kita ini, yang setiap hari bahkan setiap apapun itu saya tanyakan kepada beliau, saya nanya kepada beliau, bahkan beliau orang paling pertama menegur saya. Dan malam ini juga saya udah dapat telepon kiri kanan, ya saya menerima telepon itu. Dan yang terakhir saya naik di sini karena kakak saya yang dari Batam telepon saya langsung marahin saya, ya saya panik. Jadi ya mohon maaf kalau itu yang sangat menyakitkan hati Nora khususnya. Saya mohon maaf, saya khilaf, saya bersalah, dan saya juga manusia biasa. Dan kalau memang mau bahwasanya karena kapasitas saya dipertanyakan di sini, ya sudah, saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau dipertanyakan kapasitas. Tapi kalau insya Allah kalau mau diadu dengan Oten mah, insya Allah. Oke Nora, mohon maaf ya atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jadi silakan dilanjut. gini. Sebenarnya Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga, karena memang Edis ini kan spesialis untuk memelintir hadits dan juga memelintir Al-Quran. Tapi setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, ya, itu akan dibuat jadi bulan-bulanan juga sama iblis. Karena pada dasarnya si Edis ini bukan mau mencari kebenaran, tapi memang mau menghina, menistakan. Makanya dia lari ke luar negeri itu untuk apa? Untuk apa dia lari ke luar negeri? Ya untuk menghujat, untuk menghina. Nah datang Dinda Rasid, jadi bulan-bulanan lah sekalian. Karena memang tujuannya seperti itu. Tujuannya untuk menyakiti hati umat Islam. Dia sadar kok agamanya itu bukan agama yang betul. Dia sadar. Dia ngerti kalau kitabnya itu bukan firman Tuhan. Dia ngerti. Tapi memang dia itu adalah alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Karena tujuannya dia itu menghina, merendahkan, menghujat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, pasti kesempatan dia melancarkan amunisi hujatannya. Dengan kata lain, saya membiarkan Nabi saya dihina. Saya membiarkan agama saya dinistakan. Saya membiarkan umat Islam disakiti. Saya nggak mau. Makanya setiap dia muncul, kepalanya langsung kasih tendangan putar. Pasti begitu.
Karena saya sudah tahu tipikalnya dia ini setan. Dia itu bukan manusia biasa. Dia itu anak setan. Al-Quran mengatakan itu, wa ikhwan, sharing orang yang mau mendengarkan kita, bukan orang yang mau merendahkan, menghinakan. Kalau menghinakan pribadi kita nggak apa-apa. Ini yang dihinakan siapa? Rasulullah. Digiring, anda semua digiring. Dengan santai mengatakan, apakah kamu percaya, apakah kamu beriman, apakah kamu sadari, apakah kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja ini? Sadar mengatakan iya. Yang sakit umat Islam. Sebesar apapun argumen yang kita berikan, sebenar apapun, sevalid apapun, sesahih apapun data yang kita sajikan, yang namanya edis, mending diskusi sama setan beneran daripada yang separuh setan separuh manusia. Karena dia memiliki dua kelicikan, kelicikannya sebagai orang kafir dan kelicikannya sebagai iblis. Itu sama halnya kamu, anda semua sedang menghadapi 1000 setan. Tujuannya yang penting menghujat, menista. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang menghadapi dia berdebat, tidak ada. Apalagi kita ini. Tidak akan. Andai saja Edis itu mau diskusi ilmiah, saya tantang. Saya orangnya, meskipun dengan keterbatasan ilmu, saya tantang dia udah berapa kali. Mari kita offline. Silakan bawa narasi yang kamu punya tentang Islam. Saya tantang Anda. Itu kita offline aja. Tatap muka langsung. Api yang akan mendanai. Mari kita diskusi, ketemu offline. Jangan seperti itu adanya. Karena kalau dia bernarasi liar seperti itu, dengan waktu yang terbatas, kita jelaskan pun dia tidak akan pernah dengar. Karena dia itu penuh dengan kelicikan, licik selicik-liciknya manusia. Itu tadi, dia memiliki dua kelicikan. Kelicikannya sebagai manusia laknat, kafir, dan kelicikannya sebagai setan yang kafir. Dua kelicikan yang dia punya. Jadi tak ada yang sanggup bisa menghadapi Edis itu. Bukan karena ilmu, enggak. Kalau ilmu mah, coba suruh baca huruf hijaiyah. Gugur dia itu. Nggak bisa dia. Cuman licik mengolah kata-kata. Licik kemudian mempergunakan pergerakan-pergerakan tubuhnya di dalam memberikan narasi. Dan itu yang menyakiti hati umat Islam. Kenapa? Karena kaidah-kaidah yang disampaikan itu tidak berkesesuaian dengan disiplin.